Sudah lengkap apa ada satu lagi ya? Atika belum join, Pak. Siapa? Atika. Oh, Tika. Udah dihubungin belum? Dia Udah, katanya Pak. izin telat pak, soalnya dia Oh, lagi di Margo katanya. oke oke. Sudah muncul belum di sana tampilan? Udah, Pak. Sudah ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore. Kita mulai saja pembelajaran hari ini. Ngajar ngaji. Hah? Assalamualaikum. Jam 6. Jam 4 sampai jam 6. Oh, di open dulu berarti dong. Oh, apa aja? Ya wes toh. Oke, kita kembali ke mengulang kembali ada yang namanya dalam dinamika rotasi kita punya momen inersia. Kalau suara tidak terdengar jelas, tolong bilang ya. Mana nih? Mana tuh? Oke. Dalam dinamika rotasi ada beberapa komponen yang akan kita pelajari, antara lainnya momen inersia, momen gaya, momentum sudut. Nah, nanti kita masuk coba ke energi. Nah, nanti yang pentingnya itu di dalam dinamika rotasinya, mengaplikasikan hukum Newton keduanya. Oke, kemarin kita udah belajar yang namanya momen inersia disimbolkan dengan simbolnya I. Salah. Momen inersia ini adalah ukuran kelembaman suatu benda. Jadi mudah atau sulitnya benda itu untuk bergerak, atau mudah atau sulitnya benda itu untuk berhenti ketika sedang bergerak. Yang jelas momen inersia hanya besaran skalar, jadi dia tidak punya arah, hanya punya nilainya saja. Nah, kemarin kita punya momen inersia kita bagi dua, yaitu pertama untuk partikel. Partikel itu benda titik, ya tidak punya ukuran, dimensi, panjang, lebar, jari-jari tak ada, ya hanya titik saja. Maka kita punya momen inersianya cukup I sama dengan masanya dikali R kuadrat. Nah, ini ingat, R ini harus kalian perhatikan, ini jarak dari partikel menuju sumbu putar, tapi yang tegak lurus, sumbu putar. Nah, ini kalau andai kata partikelnya hanya ada satu, kalau banyak tinggal kita jumlahkan saja. Nah, untuk jumlah matematik simbolnya adalah sigma. Nah, kemudian yang kedua adalah untuk benda-benda homogen. Homogen itu dia menyebar merata lah kasarnya. Jadi tidak ada yang kosong, maksudnya tidak ada yang bolong-bolong dalam ininya, pembuatannya gitu ya. Jadi dia kalau dia berisinya merata semua seperti itu. Nah, ini kita punya untuk benda tegar. Yang jelas yang sering keluar adalah ketika batang kita putar di porosnya, di pusatnya yang ini, maka kita punya momen inersianya 1/12 ml kuadrat. Batang diputar di ujung, maka momen inersianya adalah 1/3 ml kuadrat. Nah, itu batang. Ini yang plat tidak Bapak bahas ya. Ini jarang keluar tapi rumusnya seperti itu. Kemudian kita punya silinder. Nah, silinder pun hanya silinder pejal. Pejal itu seperti duit logam, padat berisi. Pejal itu padat berisi, maka momen inersianya 1/2 mr kuadrat, sama silinder tipis berongga, ya, kayak paralon gitu kan ya. Momen inersianya hanya mr kuadrat. Yang berikutnya bola pejal itu 2/5 mr kuadrat,
bola tipis berongga 2/3 mr kuadrat. Nah, yang kalian perhatikan ini tadi sumbu putarnya yang ini sumbu putarnya, kemudian ini sumbu putarnya di tengah-tengah, kemudian ini ada sumbu putarnya juga. Nah, ini di sini sumbu putarnya, ini sumbu putarnya di tengah. Kalau kita bentuk umumkan, maka momen inersia untuk benda homogen ini suatu konstanta m dikali r kuadrat. Jadi mau tidak mau harus kita hafalkan, jadi tidak usah kita cari, dihafalkan saja. K ini adalah konstanta, suatu yang nilainya tetap. Contoh misalkan silinder pejal, maka inilah nilai K-nya. Jadi kalau dia silinder pejal, ini nilai K-nya, berarti K-nya setengah. Kalau bola pejal, berarti ini nilai K-nya 2/5. Bola berongga, ini nilai K-nya. Nah, kalau dia silinder tipis berongga, maka K-nya ini nilainya 1. Kalau dia batang diputar di ujung 1/3, batang diputar di pusatnya di tengah-tengah, ini 1/12, seperti itu. Oke. Oke, kita lanjut. Nah, tolong perhatikan di sini. Dari sini kita bisa lihat bahwa momen inersia itu sangat tergantung dari dimensinya. Dimensi itu ukuran, masanya berapa, jari-jarinya berapa, panjangnya berapa. Kemudian selain tergantung dari dimensinya, ukuran, dimensi ini ukurannya ya, jadi masa, panjang, jari-jari, kemudian bentuknya. Nah, ternyata kalau bola pejal sama bola berongga, ternyata momen inersianya berbeda. Batang pejal, batang berongga, momen inersianya berbeda. Kemudian letak sumbu putarnya. Letak sumbu putar. Contoh kayak batang diputar di ujung, sama-sama batang, tapi satu diputar di ujung, satu diputar di tengah, ternyata momen inersianya berbeda. Seperti itu. Ini kalau dimasukin ke dalam tabel seperti ini benda titik, partikel, batang diputar di ujung, batang diputar di tengah, bola berongga 2/3, bola pejal 2/5, silinder tipis mr, silinder pejal setengah mr kuadrat. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu untuk teorinya. Pak, maaf Pak. Iya. Ini boleh agak atasan sedikit gak Pak? Saya belum screenshot yang bagian materi atasan Pak. Oke. Tunggu. Yang ini ya? Iya Pak, bawahan dikit Pak. Mana lagi? Belum? Ini? Ya, yang itu udah Pak. Oke. Ini udah? Ya, udah Pak. Oke. Oke, kalau sudah kita coba latihan soalnya. Silakan Zafar dibaca. Main inersia suatu benda yang berputar bergantung pada satu momen gaya yang bekerja pada benda, letak sumbu putar, 3 percepatan suatu benda, 4 massa benda. Oke, menurut kamu? Pernyataan yang benar. Nah, jawabannya apa nih yang benar nih? 4 masuk ya, Pak? Oke, 4 masuk nggak? Kayak rumusnya apa tadi? Momen inersia adalah suatu konstanta mr kuadrat gitu kan? Ada massa benda nggak? Ada, ya kan? Ada letak sumbu putarnya nggak? Nah, K ini menunjukkan letak sumbu putar. Percepatan ada nggak di sini? Di rumus ini, di rumus momen inersia ada percepatan nggak?
nggak ada percepatan. Ada momen gaya nggak? Kagak ada. Jadi mana yang menyatakan pernyataan yang benar tentang momen inersia? Maka momen inersia bergantung. Jadi letak sumbu putar dan massa benda. Seperti ini. Ada pertanyaan dulu? Nggak ada Pak. Nggak ada, oke. Oke, silakan Daniela dibaca. 4 buah partikel dihubungkan dengan batang seperti pada gambar di bawah. Maka besar momen inersia sistem yang berporos di titik P adalah. Oke. Pertanyaan Bapak adalah soal yang kita miliki bentuknya benda homogen atau benda tegar atau benda partikel. Ini partikel benda homogen. Daniela, Iya, Pak. bendanya benda partikel atau benda homogen ini? Pak, maaf sinyal di saya kurang bagus. Oh. Share screen Bapak nggak kelihatan Pak di saya. Nggak kelihatan. Iya, Pak. Tadi hilang barusan. Tadi hilang. Oke. Di Fadil kelihatan nggak? Kelihatan Pak. Kelihatan. Di Zafar kelihatan nggak? Di Umar kelihatan nggak? Saya kelihatan, Pak. Oh, kelihatan. Oke. Ini di daerah Daniela ya, agak-agak ini. Oke, kita coba. Umar bacain dulu, Umar. Umar, ini kira-kira sistemnya partikel atau benda homogen? Partikel bukan sih, Pak? Nah, ya partikel kan. Kalau benda homogen bentuknya pasti dikasih tahu silinder, bola, batang, ya kan ya. Kemudian selain dikasih tahu bentuknya, dia akan kasih tahu dimensinya, jari-jarinya, panjangnya seperti itu. Tapi kalau dia benda titik, paling dia hanya ngasih tahu masanya saja. Dan ini di soal juga disebutkan 4 buah partikel. Berarti momen inersia partikel kan cukup M dikali R kuadrat. Nah, ini dari soal porosnya ini melalui titik P, tegak lurus batang ini. Nah, ini seperti ini. Nah, berarti di sini kita punya ternyata ada masanya yang 0,5 kg, ada yang 1 kg, ada yang 0,8 kg. Berarti kita punya 3 benda. Maka kalau 3 bilang aja tandanya sigma atau momen inersianya M1R1 kuadrat tambah M2R2 kuadrat ditambah M3R3 kuadrat. Seperti itu. Tunggu sebentar ya, ini agak hujan. Bentar. Hujan. Oke, suara Bapak masih terdengar? Masih, Pak. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan ini benda 1 mana, benda 2 mana, benda 3 mana. Kalau tidak dikasih tahu, maka kita kasih nama sendiri, bebas. Maka kalau gitu bilang aja ini benda 1, ini benda 2, ini benda 3. Nah, kalau gitu benda 1 masanya 0,5 kg, tinggal R-nya. R itu jarak dari partikel. Berarti kalau benda 1 ya R1 jarak dari partikel 1 menuju ke
sumbu putarnya. Nah, kalau kita lihat ini sumbu putarnya. Ini sudah tegak lurus. Nah, ini berarti R1 nilainya 100 cm. Jadi kalau misalnya mau batu di sini M1 itu 0,5 kg. R1-nya ini 100 cm. Jadikan meter 1 meter. M2-nya, nah M2-nya kan 1 kilo ya. 1 kilogram. R2-nya Umar, R2-nya berapa? Berapa senti? Mar? R2-nya 40 cm, Pak. Oke, jadi R2-nya itu jarak dari benda 2 ke sumbu putar. Nah, karena ini tadi 100, ini 60, berarti R2 itu sisanya 100 dikurang 60. 40 cm, jangan lupa jadikan meter bagi 100. 0,4 meter. Kemudian kita lihat benda ketiga. Benda ketiga M3 nilainya 0,8. Nah, Fadil, R3-nya berapa nih? Fadil. Fadil. Berapa R3-nya, Del? 100, Pak. Oke, R3-nya 100. Jadi R3-nya 100 cm jadikan meter 1 meter ya. Tinggal kita masukin 1 kuadrat ditambah M2-nya 1 dikali R2-nya 0,4 kuadrat ditambah M3-nya 0,8 dikali R3-nya 1 kuadrat. Nah, berarti kita kali ini 0,5 ditambah 0,4 dikuadratkan 0,16 ditambah 0,8 kali 1 0,8. Berarti kalau kita tambahkan 0,16 tambah 0,15 sama dengan kan 0,66 tambah 0,8 jadinya 0, belakangnya 6 tambah 8 itu kan kita punya jadinya 14. Jadi ini 4. Nah, jadi 1,46 kilogram meter persegi. Jawabannya yang A. Oke, sampai sini ada yang mau tanya dulu? Gak ada, Pak. Oke, Umar bisa, Fadil bisa, mudah-mudahan Daniela, Eka bisa terlihat ya. Oke, kita coba. Betul, Pak. Oke, belum muncul juga ya? Udah, Pak. Oh, udah. Oke, kalau gitu Daniela dibaca nomor berikutnya nih. Suatu sistem terdiri atas 3 partikel bermassa M1, M2, M3 masing-masing 100 gram, 100 gram, dan 300 gram tersusun seperti pada gambar. Jarak M1 dan M2 40 cm dan M2 dan M3 30 cm. Momen inersia sistem jika diputar terhadap sumbu Y sebesar. Oke. Jadi M1 100 gram, berarti kalau kita nyatakan M1 itu 100 gram jadikan kilo kan bagi 1000 ya, 0,1 kilo. M2 nya juga 100 gram jadikan kilo bagi 1000, 0,1 kilo. M3 nya adalah 300 gram jadikan kilo bagi 1000, 0,3 kilogram. Jarak benda 1 ke benda 2 40 cm, ini ke sini 40 cm atau 0 bagi 100 jadikan meter, 0,4 meter. M2 ke M3 30 cm jadikan meter, 0,3 meter.
Sekarang pertanyaan Bapak, Fadil, dari M1 ke M3 berapa senti ya? Pakai Pitagoras ya, Pak? Ya, pintar. 40, 30, maka sisi miringnya berapa? 5, Pak. 50. Kan 40, 30, maka 50 senti. Umar bisa nih dapat 50 senti? Mar? Daniela? Maaf Pak, kenapa Pak? Dapat 50 cm bisa. M1 ke M2 tadi Fadil bilang 50 cm. Bisa kan dapatnya 50 cm ya? Ini pakai triple Pitagoras. Atau jadikan meter 0,5 Oh, iya. meter. Betul kan triple Pitagoras ya? Betul kan? Jadi pakai triple. Nah, sekarang yang dia tanya, dalam momen inersia kita harus tahu letak sumbu putarnya. Jika momen inersia sistem diputar terhadap sumbu Y, diputar terhadap sumbu Y, maka sumbu Y sebagai sumbu putar. Ini sebagai sumbu putarnya. Nah, ini sumbu putarnya yang ini. Sumbu putarnya berarti melalui benda satu. Seperti itu. Nah, kalau mencari momen inersia kan cukup M1 kali R1 kuadrat ditambah M2 kali R2 kuadrat ditambah M3 kali R3 kuadrat. Nah, karena sumbu putarnya adalah di sumbu Y, maka benda satu memiliki R1-nya nilainya 0. Kenapa? Karena benda satu ada di sumbu putar. Jadi kalau benda-bendanya di sumbu putar, maka R-nya itu nilainya 0. Sekarang kita lihat benda kedua, R2. Ini benda kedua. Maka jarak dari benda 2 ke sumbu putar tinggal kita tarik ke sini. Yang tegak lurus ini kan. Nah, ini namanya R2. Nah, R2 ini sepadan dengan 0,4. Maka R2-nya 0,4 meter. Nah, tinggal R3 ini R3. R3 mana R3? Ya tinggal tarik garis lurus dari benda ketiga ke sumbu putar tapi yang tegak lurus. Nah, jadi kita harus pandai-pandai membuat garis lurus dari partikelnya ke sumbu putar tapi tegak lurus. Set, nah ini tegak lurus. Nah, ini R3-nya. Kalau kita lihat ternyata R3 ini sepadan dengan R2. R3 panjangnya sepadan dengan R2 atau 0,4 meter. Oke. Umar, Fadil sama Daniela untuk R3-nya 0,4 meter. Ada pertanyaan dulu nggak nih? Nggak ada, Pak. Masih bisa? Ada Pak, Bisa ya? masih bisa Pak. Oke, kalau bisa kita lanjut. Tinggal masukin saja 0,1 dikali 0 kuadrat ditambah 0,1 kali 0,4 kuadrat ditambah 0,3 dikali 0,4 kuadrat. Ini 0 tambah 0,1 0,4 kuadrat jadinya 0,16 tambah 0,3 ini 0,16 nanti sama dengan ini jadinya 0,016. Coba putusin dulu. Nah, tinggal 0,3 dikali 0,16. 16 dikali 3 berapa? 48 ya? Tapi nolnya ada 3. Iya, Pak, 48. 0,048. Berarti
Oke, kalau kita jumlah 6 tambah 8, kita dapatnya kan 4 ya. 4 masuk sini, 1 tambah 1 2 tambah 4 6. Ada 0 komanya. Nah, seperti ini. Berarti kalau kita mau jadikan seperti 10 pangkat min 2, berarti kan 1 2 6,4 kali 10 min 2 kilogram meter persegi. Jadi nanti kalau ketemu soal sistem seperti ini, ya kalian harus tahu dulu mana letak benda 1, benda 2, benda 3, kemudian cari letak sumbu putarnya. Kalau gitu, kalau sudah tahu, tinggal tarik garis lurus dari benda ke sumbu putar, tapi yang tegak lurus. Oke, ada pertanyaan dulu untuk momen inersia. Ada Pak. Nggak ada. Belum ada, Pak. Sip, kalau belum ada. Oke, nah ini ada dua bentuk. Bentuk ini seperti ini. Nah, ini Bapak coba yang ini. Bentuknya sama sebenarnya. Silakan Daniela, bisa kebaca nggak? Kalau bisa silakan dibaca. Bisa, Pak. Oke, silakan. Batang AB homogen 6 meter dengan massa 4 kg diletakkan seperti pada gambar berikut. Batang diputar dengan sumbu putar melalui titik O. Momen inersia pada batang adalah titik-titik kilogram per meter persegi. Nah, sekarang ini yang namanya metode dalil sumbu sejajar. Oke, nah, dalil sumbu sejajar artinya ketika sumbu putarnya ini digeser dari benda homogen yang tadi kita sebutkan di atas, maka momen inersianya akan berubah. Momen inersia yang baru, yang lamanya ditambah M dikali D kuadrat. D ini apa? D ini pergeserannya. Jadi sumbu putarnya digeser sejauh berapa dari mula-mula? Nah, inilah D-nya. Hanya pergeserannya saja. Nah, kalau kita lihat bentuk seperti ini, maka kita ambil bentuk momen inersianya yang mana nih awalnya? Apakah bola pejal, batang berongga, batang pejal homogen, atau batang yang diputar di ujung atau di tengah ini? Kira-kira kita ambil untuk momen mula-mulanya, momen inersia mula-mulanya kita ambil yang mana nih? Fadil, Ya Pak. ini kira-kira kan kita nggak tahu nih, kita punya ada batang, tahu-tahu diputarnya 2 cm dari ujung A atau 4 cm dari ujung B. Nah, ini kan untuk benda homogen. Benda homogen itu momen inersianya sudah ada, tinggal kita ingat. Seperti bola pejal 2/5, bola berongga 2/3, dan seterusnya. Kalau ini Bapak kasih tadi kan 6. Nah, kira-kira ini masuknya yang mana? Apakah bola, apakah batang, pejal, atau batang yang diputar di ujung atau di tengah ini? Batang yang diputar ya Pak. Nah, oke. Jadi ini kita masuk batang yang diputar. Nah, lebih amannya kita ambil adalah batang yang diputar di tengah. Bukan di ujung tapi di tengah. Jadi kita ambil batang diputar di tengah. Berarti ini kalau gitu kita ambil batang yang diputar di tengah. Batang diputar di tengah. Nah, jadi ini kita ambil ini. Kita tahu I-nya ini adalah kalau diputar di tengah berapa? Dari berapa? Momen inersinya berapa diputar di tengah? 1/3 ml kuadrat apa 1/12? Halo? Kalau di tengah berapa di tengah? Nah, ini kalian harus sudah mulai terbiasa nih. Jadi untuk batang diputar di tengah ini 1/12. Kalau di ujung 1/3, tapi amannya kita ambil yang di tengah 1/12. Berarti ini kita punya 1/12 ml kuadrat. Maksudnya gini, mula-mula kita punya ada batang
panjangnya L diputarnya di sini. Ini mula-mulanya nih. Oke. Ini berarti ini ke sini adalah L per 2, ini ke sini adalah L per 2. Pertanyaan Bapak, untuk batang AB yang kita punya panjangnya berapa? 6 cm. 6 cm. Berarti ini ke sini kalau 6 cm, ini sini berapa? 4, Pak. 6 cm. Tengah-tengah ini kan di tengah-tengah dulu. Kita bicara yang ini dulu, yang sebelum digeser. Tadi panjang batang AB-nya 2 tambah 4, 6 cm. Nah, ini kan di tengah-tengah. Tengah-tengah dari 6 cm berapa cm? 3. Berarti sini 3 cm, ini 3 cm. Jadi ingat, ini asal muasalnya begini. Ada batang panjangnya 6 cm, saya putar di tengah-tengah. 3 cm dari ujung A, 3 cm dari ujung B. Dimana momen inersia nilainya ini 1/12 ml kuadrat. Tahu-tahu saya geser, saya putar di titik O, 2 cm dari ujung A. Berarti kalau saya gambar 2 cm dari ujung A, saya mau pakai merah nih. 2 cm dari ujung A, berarti kan ini saya buat di sini. Ini Bapak gambar Bapak nggak simetri, nggak apa-apa. Nah, ini ke sini sekarang dia 2 cm. Nah, ini saya putar, sekarang mau saya putar di sini. Ini yang kita cari nih. Pertanyaannya adalah, dari yang mula-mula di sini sumbu putarnya menjadi di sini, itu digeser sejauh berapa sih? Umar, digeser sejauh berapa, Umar? Umar lagi itu, Pak, reset wifi katanya, Pak. Oh, Ngorek. reset. Baik. Fadil. Oh, Digeser 1 cm, Pak. berapa? Digeser 1 cm Oke. ke kiri, ke A. Ke A. Daniela setuju nggak dengan Fadil digeser 1 cm? Umar, kedengaran nggak, Umar? Maaf Pak, saya baru join lagi Pak. Iya. Tadi saya baru restart wifi. Oh, enggak. Koneksinya jelek banget Pak. Oke, nggak apa-apa. Sekarang pertanyaan Bapak adalah, dari mula-mula I menjadi I aksen, itu digeser sejauh berapa senti sih? Tadi kan mula-mula 3 cm dari ujung A, 3 cm dari ujung B. Nah, sekarang sumbu putarnya saya geser 2 cm dari ujung A. Berarti kalau gitu dari awal tadi 3 cm dari ujung A menjadi 2 cm dari ujung A. Nah, ini digeser sejauh berapa? Tadi Fadil udah jawab nih. 1 Pak. Oke, jadi pergeserannya hanya 1 cm. Berarti D-nya udah 1 cm. Ya sudah, menurut dalil sumbu sejajar kan rumusnya cuma ini doang. Berarti kita masukin. I aksennya adalah I mula-mulanya 1/12 ml kuadrat ditambah md kuadrat sama dengan 1/12 masanya 4 kilo, panjang batang kan tadi 6 ya, tapi masih senti, maka jadikan meter. 6 kali 10 min 2, ini udah meter kuadrat, ditambah 4 kali M nya kan masih batangnya 4, digeser sejauh 1 cm, jadikan meter. 1 kali 10 min 2, ini kita kuadratkan. Oke, berarti kalau kita hitung, ini coret 1, ini 3, sederhana saja, jadi 1/3 dikali 6 kuadrat itu 36, 10 min 2 dikuadratkan jadi 10 min 4, ditambah ini 4 dikali 10 min 2 dikuadratkan jadi 10 min 4. Seperti itu. Nah, ini 36 kalau kita tadi kan udah dibagi. 36 bagi 3, coret sini 1, sini tinggal 9 ya. Kita punya 9. Maaf, 36 bagi 3 berapa? 12 Pak. 12. Terima kasih. Berarti kan tersisa sini sama dengan 12 10 min 4
ditambah 4 kali 10 min 4. Jadinya berapa nih? 12 tambah 4 berapa? 16. Nah, 16 kali 10 min 4 kilogram meter persegi. Nah, jawabannya harusnya ini. 16 kali 10 min 4. Berarti ini kurang 10 min 4 ya. Gitu aja deh. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak nih? Untuk momen inersia sebelum Bapak lanjutkan ke momen gaya. Umar, ada pertanyaan dulu Umar untuk momen inersia? Belum ada, Pak. Belum ada. Masih bisa berarti ya? Daniela? Iya, Pak, masih bisa. Belum ada, Pak. Belum ada. Fadil? Belum ada, Belum Pak. ada. Berarti alhamdulillah. Oke, jadi kita lanjut ke ini, nanti silakan boleh coba sendiri. Ini bukan PR ya, hanya tugas saja buat latihan mandiri. Jadi nggak usah dikumpulkan. Tapi kalau jawabannya ini ya, itu boleh silakan. Sekarang kita masuk yang namanya momen gaya. Momen gaya atau kita sebutnya torsi. Jadi nama kerennya torsi. Kita nyebutnya torsi. Tapi kalau pakai bahasa Inggris torque gitu kan ya, torsi. Jadi momen gaya ini adalah besaran vektor ya. Jadi selain punya nilai, punya arahnya. Jadi torsi ini punya dua arah, yaitu searah arah jarum jam, searah arah jarum jam, dan berlawanan arah jarum jam, seperti itu ya. Nah, kalau searah jarum jam ini maka dia bernilai positif. Kalau berlawanan arah jarum jam ini negatif. Tunggu sebentar, Bapak lihat mesti ada ini ya enggak? Mesti ada. Oke. Bentar. Lupa naruh nih. Oke, tunggu sebentar. Ini udah ya. Ini tadi mana? Kalau lupa stop sharing. Ini udah nggak ada. Gue mau ngasih contoh nih animasinya. Nggak ada ya. Nggak ada. Coba. Nggak ada. Balik lagi deh. Nggak muncul. Dari mana? Oke. Nah, jadi tadi Bapak ngambilin video ini lagi baru pakai apa? Belum bisa pakai Gimit. Nah, ini kalau kita punya dia searah jarum jam, jadi geraknya gini, searah jarum jam. Tadinya di sini posisi 1, posisi 2, posisi 3. Nah, ini namanya
ketika benda bergerak dari satu, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Nah, berarti kan dia bergeraknya gini. Maka ini kita sebut dia searah jarum jam. Ini searah. Tapi kalau dia punya begini, misalkan ini begini posisi 1, kemudian naik ke posisi 2, ke posisi 3, ke posisi 4, ke posisi 5, nah dia berputar seperti ini, maka ini berlawanan. Seperti itu maksudnya. Ini Bapak hapus. Nah, jadi untuk arahnya Bapak berharap Fadil, Umar, Daniela tidak ada masalah lagi untuk arah, ya kan ya, mana searah jarumnya, mana berlawanan. Nah, nanti yang namanya torsi itu cukup gaya dikali lengan gaya, gitu. Atau ini bentuk yang beneran tulisan sebegini nih, lengan gayanya dikali gayanya, seperti itu. Ini perkalian vektor. Nah, yang masalah itu adalah lengan gaya. Nah, lengan gaya itu adalah jarak dari titik poros. Nah, ini titik ya, menuju gaya, tapi yang tegak lurus gaya, seperti itu. Nah, contoh misalkan gini, kita punya ini ada gaya F, ini membentuk sudut theta. Nah, porosnya ini tergantung soal nanti. Mau di mana aja tergantung soal. Kalau misalkan porosnya ada di B, nah, porosnya di B, maka dengan gaya yang mana? Tinggal tarik garis dari titik poros menuju gaya yang tegak lurus. Nah, ini adalah dengan gaya ketika porosnya di B. Kalau porosnya di A gimana? Ya tinggal gayanya ini boleh kita panjangin, boleh panjangin ke depan, boleh pundurin ke belakang gayanya. Tinggal tarik garis dari poros ke gaya yang tegak lurus. Nah, seperti ini. Kalau kita tinjau dari segitiga, maka ini tetanya sudut bertolak belakang, ini sebagai sisi depan. Sisi depan itu kemarin dalam matematik kelas 10, depan itu adalah miringnya dikali sin theta. Miring itu adalah sisi depan penyiku. Nah, ini biasanya sisi miringnya. Ya udah tinggal begitu. Makanya kebanyakan nanti torsinya itu adalah gaya kali lengan gaya dikali sin theta, tapi nanti tergantung dari sudutnya. Tapi mayoritas kebanyakan adalah nanti lengan gayanya adalah miringnya dikali sin theta. Jadi lengan gayanya sama dengan miringnya kali sin theta. Oke, Bapak langsung ke contoh soal saja seperti ini. Silakan Umar dibaca. Jika tanda plus untuk momen gaya berlawanan arah dengan jarum jam, hitunglah momen resultan terhadap tentang makanya Oke. diabaikan. Tadi kan kesempatan kita searah itu positif, berlawanan negatif. Tapi kalau nanti ketemu soal misalkan arah plus itu untuk berlawanan, ya nggak masalah. Kita gunakan aja dulu kesepakatan awal pertama. Nah, ini porosnya ada di sini nih porosnya. Ini porosnya. Ada berapa gaya? Ada F1, ada F2, ada F3. Oke, F1 4, F2 10, F3 5. Nah, kita cari L-nya dulu, lengan gayanya. Untuk mencari L1 itu lengan gaya dari gaya F1. Gaya F1, nah ini gaya F1 ini boleh kita panjangin ke sini atau boleh dipanjangin ke belakang seperti ini. Nah, Jaki, Umar, atau Fadil. Iya, Pak. Ini kalau di Gimit nyoret-nyoret pakai apa ya? Oh, kalau mau gambar garis itu, Pak. Nah,
Nggak bisa kayak apa ya? Kalau jimit nggak bisa ya, dia harus pakai japur ya. Hmm, oke oke. Sekarang gini, perhatikan yang jelas kalian kita tinggal menarik garis lurus dari porosnya ke garis ini, garis hitam nih. Tapi tegak lurus. Kalau Bapak bikin ini tegak lurus. Oke, ini tegak lurus. Ini sudutnya 30 derajat. Oke, maka lengan gaya L1 ini sebagai sisi depan. Depan siapa? Depan sudut 30. Mencari sisi depan, miringnya. Nah, ini kan siku-siku. Miringnya mana? Ini miringnya nih. Berapa ini miringnya nih? Ada yang tahu miring untuk sudut 30 derajat? Berapa meter itu? Ini ke sini panjangnya sama nggak ini ke sini? Fadil, ini ke sini panjangnya sama nggak ini ke sini? Beda Pak. Beda. Oke. Ini ke sini nih Bapak ulang nih. Ini ke sini panjangnya berapa? 1. Ini ke sini, 1 meter. ini ke sini panjangnya berapa? Oh iya 1 meter juga. Oke, itu kan sejajar ya. Berarti kalau begitu miring dari si L1 itu adalah 1 meter. Berarti ini kita punya miringnya dikali sinnya kan udah pasti 30 derajat. Miringnya yang ini nih sama, berarti 1 meter. Berarti L1 itu 1 meter kali sin 30 derajat. Kemudian L2. Oke. Umar. Ya Pak, Itu kalau L2 nilainya berapa, Mar? L2 oh 2 itu L2 itu jarak dari porosnya ini kan menuju gaya F2, tapi yang tegak lurus. Ini udah tegak lurus F2 belum? udah Pak, Berarti L2 berapa? 1 Pak. Ah, pintar. Jadi L2 nilainya 1. Bisa ya? Ya, bisa Pak. Nah, lalu L3 yang mana L3 nih? Nah, untuk gaya L3 ini Bapak kasih yang biru, ini F3 Bapak kasih biru. Ini gayanya bisa Bapak panjangin ke sana, bisa Bapak panjangin ke belakang. Jadi gaya itu fleksibel. Garis gaya itu bisa kita perpanjang. Lalu yang mana lengan gaya dari F3? Sebenarnya tinggal tarik garis lurus dari titik poros, ini porosnya, menuju garis biru, tapi yang tegak lurus. Ya, pasti kita bikinnya begini kan, straight. Nah, ini tegak lurus. Ini namanya L3. Nah, L3 ternyata ini sebagai sisi depan dari sudut 53. Berarti dia depan. Kalau mencari depan, miringnya dikali sin 53. Pertanyaan Bapak adalah, Daniela, miring dari sudut 53 berapa ya? Daniela? Dani? Oke, mudah-mudahan koneksinya nyambung Daniela nih. Oke, kalau enggak Fadil Zaki, coba Fadil. Iya Pak. Itu depannya ya miringnya dari sudut 53. Ini kan kalau sudutnya 53, ini kan siku-siku ya. Sisi miring, sisi di depan penyikunya, berarti yang mana? Yang ini ya? Iya Pak. Berapa panjangnya? 0,5 meter. Oke, berarti miringnya 0,5 dikali sin 53. Ya kalau sudah, kita tinggal masukin di sini. Berarti torsi pada poros, bilang aja poros A, Bapak kasih nama poros A adalah F1 kali L1. Nah, saya bentuk kayak gini.
L1 kali F1, anggap aja dulu ditambah L2 kali F2 ditambah L3 kali F3. Nah, L1 tadi adalah 1 kali sin 30, 1 kali sin 30 kita kalikan dengan F1. F1-nya adalah 4 Newton. Nah, dari Fadil dulu nih. Del, F1 itu menyebabkan batang berputar searah jarum jam atau berlawanan? F1 Pak. Ya, F1, F1. Eh, Lihat titik porosnya. Titik porosnya kan A. searah Pak. Oke. Titik poros A itu di sebelah kanan F1 atau sebelah kiri? Di sebelah kiri Oke, F1. berarti sebelah kiri itu adalah titik yang diam. Jadi kalau kita punya pulpen, pulpennya kita pegang di ujung sebelah kiri. Nah, di ujung sebelah kanan kita kasih gaya F1. Kemana arahnya F1? Ke atas atau ke bawah? Ke bawah. Ke bawah. Ya udah, tinggal kamu pegang pulpen ujung kirinya, kamu pegang ujung kanannya, kamu tekan ke bawah. Dia berputarnya kemana untuk geraknya? Searah atau berlawanan? Searah. Searah, maka ini plus. Kemudian untuk gaya F2 tadi kita udah dapat L2 nya adalah 1 meter. 1 meter dikali F2 nya adalah 10. Nah, Umar, F2 itu menyebabkan batang berputar searah atau berlawanan? Yang F2 berlawanan ya Pak. Wah, F2 berlawanan, pintar. Berarti ini min. Kemudian F3 lengan gayanya adalah 0,5 kali sin 53 dikali F3. F3 nya 5 Newton kali 5. Nah, pertanyaan Bapak, titik poros si A dengan F3 itu di sebelah kiri atau sebelah kanan? Dari F3, titik poros A itu di sebelah kiri F3 atau sebelah kanan F3? Kiri Pak. Nah, oke, sebelah kiri berarti pen ujung kirinya kita pegang. Nah, kita tekan di ujung kanannya. F3 arahnya ke atas atau ke bawah? Ke atas Pak. F3 ke atas ke bawah? Eh? Ini F3 nih. F3 arahnya kemana nih? Ke bawah. Dari soal F3 ini ke bawah. Jadi kita nggak usah peduli dia miring Pak, tapi intinya di ke bawah ke atas itu aja. Oke, dia ke bawah, berarti kalau gitu porosnya di sebelah kiri, di ujung kanannya ke bawah, berarti akan berputar searah jarum jam, jadi plus. Ya kalau sudah seperti ini ya tinggal kita masukin aja. Nah, ini kita pakai kesepakatan kita yang di awal. 1 dikali sin 30 setengah dikali 4 dikurang 1 kali 10 ditambah 0,5 kali sin 53. Tolong diingat lagi, sin 37 0,6, sin 53 0,8. Berarti sin 53 0,8 kita kalikan dengan 5. Oke. 4 kali setengah 2 berarti 2 min 10. 0,8 dikali 5 ini kalau kita kali dapatnya 4. Betul ya? 8 kali 5 40 0 ya. Jadi tinggal 4. 4 kali 0,5 5 kali 4 20 ada 0 berarti tinggal tambah 2. Berarti 2 dikurang 10 ditambah 2. Berarti kita punya min 60 Newton meter. Min menunjukkan kesepakatan kita dia berputar berlawanan. Seperti itu. Nilainya adalah kok 60, maaf 6 ya. 6 Newton per meter. Jadi dia berputar berlawanan arah jarum jam. Oke, silakan diperhatikan dulu. Kalau ada pertanyaan silakan. Ini mau Pak boleh sedikit ke atasan Pak, yang ini. slide-nya. Iya Pak. Oke. Ya udah Pak. Ya. Lagi nggak? Ya udah Pak. Ya, oke. Daniela ada pertanyaan dulu? Halo.
Maaf Pak, saya baru join lagi. Hilang lagi ya. Daniela daerah mana sih rumahnya? Wilayahnya? Belakang Semada Pak, dekat Semada. Belakang Semada. Jalan Merapi. Oh, Merapi. Dekat Salak ya? Iya Pak. Iya Pak, Oke. sebelah salah. Oh, Jadi di mana? Kita lanjut ke momen gaya. Oke, tentukan besar momen gaya terhadap titik O, ini porosnya, di mana ini ada bacang ini ke sini 1,5 meter, ada gaya 40. Oke, silakan Bapak kasih waktu 2 menit untuk menghitung. Daniela, Fadil, sama Umar silakan hitung. Berapa besar momen gayanya? Akan dihitung. Tadi kalau sin 53 0,8, sin 37 0,6. Dapat Daniela? Umar? Fadil? Dan Belum. Fadil dapat? Umar sudah dapat? Saya dapatnya 36, Pak. 36, oke. Belum, saya belum bilang salah ya. Umar? masih menghitung Pak. Oke, itu. Daniela? belum Pak. Belum. Fadil. Iya, Pak. Kalau Gimit itu misalnya kita punya linknya ini terus gitu ya? Apa beda-beda? Oke, kalau ini terus bisa, Pak. Oh, bisa. Ya soalnya kalau Google Meet yang pelajaran-pelajaran lain itu linknya sama, Pak, di Google Classroom. Di Google Classroom sama linknya. Jadi kalau saya bikin link juga pasti munculnya ini lagi ya? Apa gimana? Nggak tahu ya. Oh, kalau bikin link baru kayak bikin kebuat room baru juga, Pak, kayaknya, Pak. Oh, room baru. Jadi kalau saya kasih share yang ini, berarti ini terus gitu ya? Ya bisa, Pak. Oh, Kayaknya. iya. Kita keluar lagi Daniela. Mar, udah dapat belum Mar? Saya nyerah Pak. Hah? Nyerah. Oke, sekarang ini gayanya ada berapa Mar? Gayanya ada 1 Pak. 1. Berarti ya tinggal kita cari dengan gayanya kan. Tinggal gayanya boleh kita panjangin nih. Gaya boleh kita panjangin ke belakang, kita panjangin ke depan. Nah, ini
Kalau kita tarik garis, Mar, ini dari titik O, tarik garis yang biru ini, tariknya garisnya supaya tegak lurus ke atas atau ke bawah nih? Ke bawah, Pak. Ke sini atau ke sana supaya tegak lurus? Ke atas, Pak, maaf. Ke atas ya? Ke atas. Oke, Iya, Pak. ke atas. Berarti kamu tinggal tarik garis ke atas gini kan? Iya, Pak. Oke. Ini tegak lurusnya, setuju nggak nih? Iya, iya, Pak. Berarti ini L siapa? Ini lengan gayanya. Nah, kalau kamu lihat dari sudut 37 derajat, ini L-nya ini adalah pas di depan dia, pas di sudut kan? Iya, Pak. Maka L itu berfungsi sebagai sisi depan. Nah, mencari sisi depan tinggal miringnya dikali sin. Sini udah tahu 37 kali sin 37. Mana miringnya? Miring itu sisi di depan penyiku. Ini kan siku-sikunya ya, Mar ya? Iya, Pak. Depan dia ini, itu, atau yang ono? Yang ono, Pak. Yang ono. Yang ono panjangnya berapa? 1,5. Udah tinggal L-nya itu adalah 1,5 dikali sin 37 derajat. Maka momen gaya pada poros O sama dengan, karena cuma satu gaya, L dikali F. L-nya tadi kita punya 1,5 kali sin 37 dikali F. F-nya berapa? 4. F-nya 40, Pak. Ingat sin 37 itu sudah harus diingat, dia hasilnya 0,6 kali 40. Nah, ini aja dulu Bapak kali. 0,4 kali 40, 0 komanya sama 4, 10-nya coret kan? Tinggal 6 kali 4 ya? Atau kalau nggak mau ribet, ini aja dulu. Ini 0 udah coret, 1,5 dikali 4 berapa, Mar? 6, Pak. 6. 6 ketemu 6? 36. Nah, udah 3. Seperti itu. Bisa? Oh, iya bisa, Pak. Tadi saya agak bingung, Pak, yang ada tarik garisnya, Pak. Sebenarnya tinggal kalau kamu mau ngambil arsitek itu sebenarnya kamu harus belajar tarik garis lurus gitu. Oh iya, Pak. Nah, sama seperti ini. Oke. Yang ini buat kalian latihan saja mandiri di rumah. Kemudian kita coba yang ini. Coba yang ini gimana nih? Boleh, Pak. Pak, maaf, Pak, boleh yang ke nomor 7 tadi nggak, Pak? Saya belum screenshot, Pak. Oh, yang ini. Yang sebelumnya, Pak. Langsung. Iya. Ya, makasih, Pak. Oke. Nah, sebuah silinder pejal dipasang pada poros yang licin sempurna seperti pada gambar. Tali dililitkan pada dinding luar silinder dan ditarik dengan gaya 5 Newton. Jika diameter silinder 2 meter, kalau diameternya 2, jari-jarinya berapa? 1. 1. Nah, tentukan besar dan arah momen gaya. Momen gaya atau torsi itu kan gaya atau lengan gaya dikali gayanya. Tolong perhatikan, ini gayanya ada berapa? Lihat gambar, gayanya ada berapa? 1. Oke, kita banyak lihat sini cuma 1. Mana porosnya? Ini kan? Betul nggak? Dia ada yang bilang gini, Bu. Minta ini tuh. Kalau pengen punya ikut lagi, boleh nggak? Oke. Ini cuma ada satu gaya, berarti lengan gaya dari si F mana? Tinggal tarik garis dari poros dari sini
menuju gaya F, tapi yang tegak lurus. Ingat, F ini boleh kita panjangin ke depan, boleh kita panjangin ke belakang. Nah, kalau kita bikin yang tegak lurus, garisnya yang mana nih? Umar. Mar, Ya Pak, garis lengan gayanya yang mana? dengan gayanya yang pas di tengah sini Pak, R. Oh ya, ini Bapak coba deh kalau pakai Gimit bisa nyoret-nyoret nggak? Biar kamu bisa nyoret juga. Coba pakai Jamboard bisa ya. Nah ini yang ini kan. Ya Pak, Nah di sana lengan gaya berfungsi sebagai siapa? Jari-jari. Betul nggak? ya Pak. Jari-jarinya berapa tadi? Jari-jarinya, satu Pak. Oh, jadi 1 meter. Ya tinggal selesai. 1 dikali 5 beres. 5 Newton meter. Bisa. Oke, Bapak lanjut ke nomor berikutnya nih. Ah, ini bikin rame nih. Oke, ini ada berapa gaya? Ada 3 Pak. 3. Mana gaya 1? Ada nggak? Gaya satunya 10 Newton Pak. Oke, kasih nama aja ini F1 boleh. Kemudian F2-nya siapa? Ini F2 boleh kan? S2-nya ya Ini F3-nya boleh kan? boleh Pak. Oke. Berarti ada 3 gaya. Nah, sekarang saya dari Fadil. Fadil, untuk F1 lengan gayanya L1-nya berapa? Fadil? Iya, Pak. Untuk gaya 10 Newton, lengan gayanya berapa panjangnya? Berarti Porosnya ini. 25 cm. Iya, 25 cm. Sama dengan kayak R2 kan? Betul kan? Tinggal ingat dalam lingkaran lebih enak nih. Lingkaran itu adalah kalau ada garis menyinggung lingkaran, maka jari-jari itu adalah yang merupakan tegak lurusnya. Berarti ini tegak lurus. Ini udah pasti tegak lurus nih. Nah, makanya R2. Umar, kalau untuk F2, L2-nya berapa, Mar? F2 ya Pak. Ya, F2 yang ini. L2-nya berapa? L2-nya 25 juga bukan sih Iya, Pak? betul, tinggal begini aja kan. Tegak lurus kan? 25 juga kan, sama dengan R2 ya. Ya. Daniela untuk F3, L3-nya berapa? Danilanya baru les Pak. Baru left lagi ya. Emang sinyal di sana jelek ya? Fadil, rumahmu daerah mana, Fadil? Saya GDC, Pak. DC. Umar? Saya Mekarsari Pak. Mekarsari Pasar Buah, Mekarsari Cimanggis. Cimanggis Pak. Tapi nggak jauh dari Mekarsarinya. Mekarsari luas sih ya. Saya lebih dekat ke yang dekat Jakarta Pak. Oh, iya, dari Jakarta ya. Tapi maksudnya kan ada tuh Mekarsari tuh ada mall mall yang Mekarsari yang mati jauh dari situ ya. Cimanggis Mall ya. Mall Cimanggis ya, Mall Cimanggis. Ya itu Pak. Terus kan Dekat-dekat situ. Mall Cimanggis ada pertigaan masjid. Oh, nggak masuk ke situ ya? Iya. Oh, kamu masuk ke situ? Iya. Saya ke kanan Pak, Oh, masuk ke sana. Oke. yang arah angkot T11. 11, oke. Nah, berarti sinyal di daerah Daniela agak lumayan jelek ya. Sinyal di Semada jelek berarti dong. Ini mudah-mudahan mungkin efek hujan nih. Nah, kalau kita lihat L3 itu ya sama dengan siapa nih, Umar? 10 cm Pak. 10 cm sama dengan R1, 10 cm kan? Ya udah, kalau dapat ini mah tinggal gampang kan. Ini kan mau jadikan meter tinggal 0,25 meter, 0,25 meter, 0,1 meter. Ya, tinggal bikin, maka porsi di pusat sama dengan
L1 kali F1 ditambah, kita anggap tambah dulu aja ya, L2 kali F2 ditambah L3 kali F3. Nah, ini kan tinggal kalau mau kita itu L1 nya 0,25 dikali 10. Umar, F1 menyebabkan batang berputar searah atau berlawanan jarum jam. F1 itu searah, Pak. Searah. Maka ini positif. Kemudian L2 itu tadi 0,25 kali F2 nya itu 8. Itu jadi berapa? Negatif, Pak. Negatif. Ya, negatif. Negatif F2 nih. Maaf, ini yang tiga, ini positif, Pak. Maaf. Positif. Sip. Kira tiga. Kalau gitu L3 ini tadi 10 cm ya, 0,1 kali 12. Ini baru negatif ya? Ya, yang ini baru negatif, Pak. Berarti kalau gitu ini kalau kali jadi 2,5 ditambah 0,25 kali 4, ini dapatnya 2, ya kan? Dikurang 1,2. 2 ini yang gampang dulu, 2 dikurang 1,2 kan dapatnya 0,8 ya. 2 dikurang 1,2 0,8 ditambah 2,5 jadinya 3,3 Newton meter. Seperti itu. Oke, silakan yang mau di SS. Udah, Mar? Gak, Pak. Oke. Ini soal terakhir untuk momen gaya. Silakan Zaki dibaca. Sebuah plat tipis mempunyai sisi-sisi berbentuk bujur sangkar dengan panjang sisi 0,2 meter. Sumbu putar di O seperti pada gambar berikut. Tentukan momen gaya terhadap titik O jika diketahui F1 28 Newton, F2 16 Newton, dan F3 18 Newton. Oke. Kita punya 3 gaya, ya kan ya. Ini porosnya O, berarti sama. Kita cari L1-nya dulu. Oke. L1 yang mana? Oke, Bapak ganti pulpen dulu. Nah, ingat F1 ini boleh kita panjangin. Kita dulu deh. Jadi gaya ini boleh kita panjangin. F1 ini boleh Bapak panjangin ke sana. F2 boleh panjangin ke sana. F3 boleh bawa panjangin ke sana. Seperti itu, ya. Nah, sekarang kita lihat untuk F1. Porosnya ini kita tinggal tarik garis dari poros menuju F1 yang tegak lurus, kan ini tegak lurus ya. Betul nggak, Umar? Ya, Pak. Oke. Kalau dibilang panjang sisinya 0,2, ini dari pusat ke F1 berapa panjangnya? 0,1. Oke, ini kan 0,2 ya. Kalau persegi, kalau pusat ini ke sini setengahnya nih. Jadi 0,1 ke bawah juga 0,1. Umar nyambung nggak nih, Mar? Ya, nyambung, Pak. Ini 0,1 meter. Kemudian L2 nih, L2. Mana lengan gaya L2? Ya tinggal tarik garis dari poros menuju F2. Ini F2 udah saya panjangin. Tinggal tarik garis aja dari sini ke garis F2 yang panjangin tapi tegak lurus. Mungkin nggak ke sini? Ini tegak lurus nggak? Enggak, Pak. Enggak. Makanya kita ambil, bukan yang itu, berarti kita ambil ke sini. Nah, ini berarti sama juga dong. L2-nya berapa? 0,1, Pak. 0,1 meter. Nah, lalu F3 kalau sini 45 derajat, sini 4. Ini pasti 45 juga kan? Setuju kan? Ya, Pak. Kan siku-siku 90 ya. Kan 45 tambah 90 tambah 45 180. Nah, berarti tinggal bikin aja, tarik garis dari poros menuju gaya F3 yang tegak lurus. Nah, ini kan tegak lurus ya.
Dimana ini tadi kan kita punya kalau penyiku ini siku-siku berapa derajat sih? 90 derajat. Red. Nah, ini membagi dua, jadi ini 45 derajat. 45 45 jadi ini berapa? Siku-siku juga. Ya kan ya? Maka L3 itu adalah, nah, berarti kalau kita gambar ini kan gini. Nah, ini L3 nih. L3 itu adalah setengah dari diagonal bidang. Oke, diagonal bidang. Sekarang pertanyaan Bapak, kalau misalkan sini A, maka ini panjangnya berapa? Matematik nih. Maka ini panjangnya adalah akar dari A kuadrat tambah A kuadrat. Atau kalau matematik sudah disebutkan adalah A akar 2. A kuadrat tambah A kuadrat 2 A kuadrat, ya kan, akar 2. Ke sini A akar 2, ke sana juga A akar 2. Setuju ya? Maka kita punya A akar 2 ini sebagai diagonal bidang. Maka L3 itu setengah kali diagonal bidangnya A akar 2. A-nya siapa? Ya sisinya. Sisinya berapa? 0,2. Berarti 0,2 kali akar 2. Coret-coret dapatnya 0,1 akar 2 meter. Ya, udah selesai kalau dapat L1, L2, L3. Maka torsi di poros O sama dengan ya F1. Kita nyebutnya F1. Nah, kita nyebutnya L1 kali F1 ditambah, kita bilang tambah dulu ya, kali F2 F3 L3. Oke. L1 0,1 dikali F1 nya 28. Umar, F1 menyebabkan berputar searah atau berlawanan? F1 itu berlawanan, Pak. Oke, sekarang kamu punya pulpen ya. Pulpennya itu kamu bikin, ini kan 0,1 ya? Ya, Pak. Oke, jadi pulpennya ini kamu buat vertikal. Di bagian bawahnya kamu pegang, di bagian atasnya kamu dorong F1 ke kanan ya? F1 bukannya ke kiri ya, Pak? Ini kan F1. Oh iya. Jadi berputar ke Oh, Hah? kanan ya, Pak? Kanan. Jadi searah jarum jam ya? Oh iya, iya Pak, Oke. kanan. Cara jam-jam. L2 0,1 juga kali F2-nya 16. Nah, Umar lagi nih. Umar F2 menyebabkan batang berputar searah atau berlawanan? Kalau F2 itu berlawanan, Pak. Oke, F2 berlawanan. Berarti ini nilainya min. Fadil, L3-nya tadi kan kita punya 0,1 akar 2 dikali F3-nya 18. Ini berputar searah atau berlawanan, Fadil? Berlawanan, Pak. Berlawanan. Maka ini nilainya min. Halo, berjumpa kembali bersama saya Pak Willy. Jadi ini sama dengan 0,1 kali 28 jadinya 2,8. Ini min 1,6. Ini min 1,8 akar 2. Berarti 2,8 dikurang 1,6, 1,2 dikurang 1,8 akar 2. Atau kalau mau kita keluarin, ini yang bisa kita keluarin 6-nya nih. 6, ini tinggal 0,2, ini 0,3 akar 3. Atau 0,6 boleh begini, 2 min 3 akar 3. Seperti ini. Oke, silahkan di SS dulu. Ya,
Udah, Pak. Udah. Oke. Nah, kita lanjut. Kalau sudah yang namanya momen gaya, kita masuk ke momentum sudut. Nah, momentum sudut ini adalah disimbolkan dengan L. Momentum sudut adalah momen inersianya dikali kecepatan sudut. Ini momen inersia. Momen inersia, ya tadi kita bilang partikel sama benda homogen. Benda homogen itu rata-rata yang 6 tadi. Nah, ini kecepatan sudut. Kecepatan sudut satuannya biasanya radian per second. Nah, inilah yang namanya momen inersia. Nah, dalam momen inersia berlaku yang namanya hukum kekekalan. Jadi sebelum dan sesudahnya momentum sudutnya nilainya sama. Sebelum dan sesudah sama. Kalau sebelum ada dua benda, berarti nanti I1 omega 1 ditambah I2 omega 2 akan sama dengan I1 omega 1 aksen tambah I2 omega 2 aksen. Seperti itu. Ini hukum kekekalan momentum sudut. Nah, ini yang sering kita pakai nih. Seperti itu. Oke, kita masuk latihan soalnya. Terus. Silakan Umar dibaca. Sebuah komedi putar berdiameter 4 meter dengan momen inersia 120 kg kali meter persegi berputar dengan kelajuan sudut 0,5 putaran per sekon. 4 orang, anak masing-masing bermasa 25 kg, tiba-tiba melompat dan duduk di tepi komedi putar. Tentukan kecepatan sudut komedi putar setelah keempat anak melompat. Oke, pertanyaan Bapak. Jadi kalau kita hitung total itu bendanya ada berapa? Ada 4, Pak. 4. Komedi putarnya dihitung nggak? Komedi putar sama ada 4 orang. Jadi total berapa, ada berapa benda? 5. Nyambung nih. Jadi ada komedi puter. Komedi puter itu alatnya. Jadi kita bilang diameternya 4. Oke, jadi jari-jari si komedinya adalah, kalau diameternya 4 berarti jari-jarinya 2 meter ya. Momen inersia si komedi adalah 120 kg meter persegi. Di mana kelajuan sudut itu namanya omega. Omega komedinya 0,5. Nah, biar ini dalam putaran per second, PTS, harusnya radian per second, tapi nggak masalah. Oke. Nah, mula-mula yang berputar siapa? Mula-mula yang berputar itu siapa? Ya si komedinya. Berarti L sama dengan L aksen. Mula-mula hanya ada komedi. Berarti kan momen inersia, tadi rumus momen inersia itu kan I kali omega. Mula-mula H yang berputar hanya komedi, berarti I komedi kali omega komedi. Selesai ya? Nah, setelahnya ternyata ada 4 orang naik. Jadi sekarang yang berputar ada berapa benda? 5. Ada si komedi, I komedi kali omega komedi, tapi telah berubah kecepatan sudutnya. Ada I anak pertama, ya kan ya, omega anak satunya, ada I anak kedua, omega anak keduanya, aksen, ada I anak ketiga, omega anak ketiganya, aksen, ada I anak keempat, omega anak empatnya, aksen. Nah, tetapi setelah berputar, 4 anak itu ada di mana? Ada di komedi. Berarti 4 anak itu ikut berputar bersama komedi. Artinya setelah anak itu melompat, maka kecepatan sudut komedi setelah dinaikin akan sama dengan kecepatan putar si anak pertama yang ada di komedi
si anak kedua yang ada di komedi, si anak ketiga yang ada di komedi, si anak keempat yang ada di komedi. Bilang aja semuanya ini sama dengan omega aksen karena nilainya sama. Kalau gitu tinggal gini kan, I komedi, omega komedi, I komedi omega aksen tambah I anak pertama omega aksen tambah I anak kedua omega aksen tambah I anak ketiga omega aksen tambah I anak keempat omega aksen. Karena sama-sama ada omega aksen, omega aksen, omega aksen, omega aksen, omega aksen, tarik keluar. Nah, ini sebelah kiri nggak berubah nih. Berarti tarik keluar tinggal IK tambah I anak 1 tambah I anak 2 tambah I anak 3 tambah I anak 4 dikali omega aksen. Ini yang kita cari sebenarnya. Nah, pertanyaannya adalah I komedi kita sudah tahu nilainya, omega komedi kita sudah tahu nilainya, ini sudah tahu. Nah, masalahnya I anak nih, I anak 1, 2, 3, 4 berapa? Pertanyaan Bapak, kalau gitu momen inersia anak gimana? Maka momen inersia anak kita anggap sebagai partikel, di mana masanya sama, berada pada tepian, berarti R-nya sama. Berarti I anak 1 nilainya sama dengan I anak 2, I anak 3, I anak 4 sama dengan M kali R kuadrat. Seperti itu. M-nya berapa? M anak 25. R-nya berapa? 2 meter 2 kuadrat. Seperti itu. Ya udah tinggal kita masukin ke sini. I komedi 120. Omega komedi 0,5. Biarkan dulu dengan PTS. Sama dengan I komedi tadi 120. I anak ini tadi ini ya. Kita kali dulu deh. 2 kuadrat 4 kali 25 berarti 100 ya. Oke, ini 100. Betul kan? Maksudnya 25 jari-jarinya 4. Oke. Berarti ini 100, ini 100, ini 100, ini 100. Dikali omega aksen. Ini kalau kita kali seret, dicoret, ini tinggal 12 dikali 5. Nah, 100 tambah 100 tambah 100 tambah 100, 400 tambah 120, 520 omega aksen. 12 kali 5 berapa? 60. 60 sama dengan 520 omega aksen. Coret berarti omega aksennya adalah 6 dibagi 52. 52 bisa bagi 6 enggak? Atau bagi 2 dulu, kita bagi 2. Bagi 2 tinggal 3. 52 bagi 2 berapa? 26 ya? 26. Iya, Pak. Ya udah. Berarti kita punya 3/26 putaran tiap second, bukan radian. 3/26. Ya, kalau kita berarti 1/7 lah. 1/9. Oke. Nah, ini kasus seperti ini. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Nggak ada, Pak. Oke. Boleh ke atasan nggak, Pak? Saya belum mau screenshot, Pak. Yang ini. Ya, udah, Pak. Oke. Oke. Nah, ini kalau kita lihat penari balet, ini Bapak lewat aja dulu ya. Ini sama kasus 1, kasus 2 ini buat latihan mandiri. Nah, ini
Silahkan dibaca, Fadil. Gambar A menunjukkan gasing yang memiliki jari-jari 70 cm dan momen inersia sama dengan 10 kg per meter persegi serta berputar dengan kecepatan sudut W sama dengan 10 radian per second. Gambar B menunjukkan gasing yang berputar tersebut tertimpa dua bola pejal bermassa 5 kg yang memiliki jari-jari 20 cm dan menempel pada gasing tersebut serta ikut berputar. Kecepatan gasing sekarang adalah Oke, prinsipnya sama kayak tadi. Mula-mula yang bergerak siapa nih? Mula-mula yang bergerak siapa? Gasing doang sendiri kan? ya, Pak. Iya, berarti kalau kita bilang di sini nanti momen inersia sebelum sama dengan sesudah. Sebelumnya cuma ada gasing. Ingat, momen inersia itu L sama dengan I kali omega. Berarti I gasing kali omega gasing sama dengan, nah setelahnya jadi ada berapa benda nih? Tadi tiga, berarti ada I gasing omega gasing aksen, ada I bola 1 omega bola 1 aksen, ada I bola 2, ada omega bola 2 aksen. Nah, setelahnya kita tahu bahwa omega gasing setelah dengan omega bola 1 setelah dengan omega bola 2 setelah nilainya sama karena dia bergerak bersama sama, sebut aja omega gasing seperti itu aksen. Berarti I gasing omega gasing sama dengan sama Bapak tarik keluar, tinggal I gasing tambah I bola 1 tambah I bola 2 kali omega aksen. Ini yang kita cari. Berarti tahu siapa? Harus tahu I gasing omega gasing I bola 1, I bola 2. Nah, soalnya bilang kalau momen inersia gasingnya, I gasingnya itu adalah 10 kg per meter persegi berputar dengan kecepatan sudut, berarti omega gasingnya sama dengan 10 radian per second. Oke, berarti ini tahu dong, ini tahu. Tinggal siapa? Cari I bola 1, I bola 2 dulu. Nah, sekarang bola pejal, ini ada bola pejal masanya 5 kg yang memiliki jari-jari bolanya adalah 20 cm menempel pada gasing. Oke, hati-hati nih. Kalau kita punya bola pejal, ingat di sini ya. Di sini deh. Kalau kita punya bola pejal, berapa sih momen inersia bola pejal? I sama dengan 2/5 M R kuadrat. Bola pejal ya, dengan catatan sumbu putarnya di sini. Nah, kalau sumbu putarnya di tengah-tengah, maka momen inersianya ini. Cuman kalau kita lihat di sini, perhatikan di sini, bola pejalnya berputarnya bukan di sini, tapi berputarnya dia di sini. Berarti terjadi pergeseran sumbu putar dari di sini, saya geser ke sini. Nah, berarti yang kita cari nanti adalah I bola pejal aksen, I bola pejal mula-mula sebelum digeser ditambah ini teori sumbu jajar MD kuadrat. Oke, ini saya geser sejauh berapa nih? Dari sini ke sini, ini digeser sejauh berapa nih? Ada yang tahu nggak? Zaki? Zaki. 50 cm, Pak. 50 cm. Umar, betul nggak digeser 50 cm? Mar? Ya benar Pak. Oke, berarti pergeserannya 50 cm kan? Ya, berarti kalau gitu tinggal kita masukin 2/5 M bola kali R bola kuadrat
ditambah M bola kali D kuadrat. Kalau kita masukin 2/5, massa bolanya 5 kg, 5, R bolanya 20 cm, jadikan meter 0,2. Jangan lupa dikuadratkan, ditambah M bolanya 5, digeser sejauh 50 cm, jadikan meter 0,5 kuadrat. Nah, inilah kita punya ibola 1 dengan ibola aksen 2 ini sama. Berarti kalau gitu ini Bapak tulis segini aja dulu deh. Atau kalau mau kita selesaikan aja dulu, nggak apa-apa. Ini berarti kita punya coret gitu kan ya. 0,2 kuadrat itu kan 0,04 dikali 2 jadinya 0,08 ditambah 0,5 dikuadratkan 0,25 dikali 5, 25 kali 5 kan 125 ya, jadinya tinggal 1,25. Berarti kalau kita kalikan kita jumlah 8 tambah 5 3 tambah 1 3, jadi 1,33 kg meter persegi. Ini bola aksennya. Oke, ya udah tinggal masukin ke sini. Momen inside gasing 10, kecepatannya 10 sama dengan ini 10 ditambah 1,33 tambah 1,33 kali omega aksen. 10 kali 10 100. 1,33 tambah 1,33 2,66 tambah 10 jadi 12,66 omega aksen. Berarti omega aksen sama dengan 100 dibagi 12,66 radian per second. Nah, sedikit permainan matematik ya. Ini pendekatan. 100 bagi 2 berapa sih? 50 ya? 50 bagi 2 berapa? 25, Pak. 25 bagi 2 berapa? 12,5. 25. Berarti kalau misalkan 100 saya bagi 12,5 dapatnya berapa? 8 ya, Pak. Iya, saya dapatnya 8. Setuju nih? Bisa? Ya, bisa, Pak. Kalau begitu, nah sekarang pertanyaan Bapak, 12,66 sama 12,5 gedean mana? 12,6. Nah, gedean ini. Berarti kalau 100 bagi 12,5 8, maka 100 dibagi 2,66 berarti ini kurang dari 8. Betul kan? Sesuatu bagi besar dapatnya lebih kecil ya. Betul kan nih? Ini Bapak nggak ngitung, pendekatan aja. Gitu. Berarti jawabannya 100 dibagi 12,6 yang kurang dari 8. Tapi nggak jauh-jauh, jadi yang mana nih? Yang 7,9. 7,9. Maka jawabannya yang 7,9. Ya kalau mau rajin hitung silakan dihitung. Bisa sampai sini? Ini adalah soal SIMAK UI tahun 2019 apa 18 Bapak lupa. Oke. Ada pertanyaan dulu? Udah ada, Pak. Ini udah di-akses belum, Umar? Belum, Pak. Ya, udah, Pak. Nah, ini kita sudah mau hitung sudut. Nah, ada yang namanya energi kinetik. Ya. Rumus energi kinetik rumusnya apa sih? Ini energi kinetik. Jadi energi kinetik translasi itu bergeser atas bawah kiri kanan. Ini kan rumusnya cuma setengah M kali V kuadrat. Nah, kalau dia rotasi itu berputar di tempat rotasi, ya. Maka energi kinetiknya adalah setengah M ini adalah momen inersia, V itu adalah kecepatan
sudutnya. Nah, tadi kalau dia misalkan kita punya bendanya adalah benda homogen, maka momen inersia bentuk umumnya kan K dikali mr kuadrat. Omega adalah kecepatan linearnya dibagi dengan jari. Jadi kalau Bapak ganti jadinya setengah K mr kuadrat buka kurung P per R kuadrat. Jadinya setengah K mr kuadrat V kuadrat per R kuadrat. Coret. Dapatnya apa? Maka energi kinetik rotasi adalah setengah M V kuadrat dikali K. Ini energi kinetik rotasi. Bentuk lainnya selain yang ini seperti itu. Jadi kalau translasi setengah mv kuadrat, maka rotasi adalah setengah mv kuadrat dikali K. Nah, ada nanti kita punya gerak menggelinding. Menggelinding. Nah, menggelinding itu adalah suatu gerak, dia melakukan gerak translasi, juga melakukan gerak rotasi. Contohnya apa gerak melinding? Ya, lihat aja roda ban yang berputar di mobil. Kamu lihat mobil yang jalan, lihat rodanya. Nah, itulah contoh gerak menggelinding. Jadi dia berputar, rodanya juga bergeser. Berarti kalau menggelinding, energi kinetik totalnya adalah energi kinetik translasi ditambah energi kinetik rotasi. Jadi setengah mv kuadrat ditambah setengah mv kuadrat dikali K sama tarik keluar setengah mv kuadrat sisa 1 sisa K. Nah, inilah energi kinetik total ketika benda melakukan gerak menggelinding seperti ini. Oke, ada pertanyaan dulu? Belum ada, Pak. Oke. Nanti pertemuan berikutnya ingetin Bapak kita masuk ke energi kinetiknya sekalian sama dinamika rotasinya. Jadi ini ada 1 soal, 2 soal, 3 soal, 4 soal ya, ini ada kurang lebih sama. Nanti kita bahas ini di pertemuan berikutnya. Silakan ini nanti file ini Bapak kirim ke Fadil, ke Umar sama ke Daniela. Satu lagi tadi siapa? Ika, Pak. Ya, Atika. Jadi ntar Bapak kirim. Silakan kalau waktu senggang silakan dicoba-coba ya kan ya. Ini latihan mandiri saja, bukan PR ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Pak, maaf Pak, mau nanya. Misalkan nanti saat dikerjakan ada kesulitan, boleh bertanya kan ya, Pak? Boleh, silakan. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Nanti ini Bapak kirim file PDF-nya ya. Baik, Pak. Oke, terima kasih kepada Umar, Daniela, Fadil Zaki. Mudah-mudahan nanti kedepannya jaringan Daniela bagus ya. Jadi tadi sempat masuk keluar masuk daerah Merapi ya. Yang dekat gunung sih kamu Merapi ya, agak susah sinyal. Gunung Merapi, Gunung Salak itu kan, Gunung Burangrang gitu. Tuh, jadi Iya, Pak. Semada itu diapit oleh banyak gunung. Jadi daerah rawan itu. Daerah bencana. Oke. Oke, terima kasih semuanya. Nanti file Bapak kirim ke kalian semua. Alhamdulillah kita akhiri. Terima kasih banyak. Kalau ada pertanyaan, tadi Umar nanya, Fadil nanya, silakan mangga. Dan yang lain nanya silakan. Oke, terima kasih. Bapak akhiri. Selamat sore menjelang malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Terima kasih Pak. banyak. Sama-sama.